Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih dalam Kristus, berjumpa lagi bersama kami, para frater Seminari Tinggi SVD Surya Wacana. Manusia. Kita sebagai manusia menyadari bahwa kita begitu mudahnya melihat kelemahan atau kekurangan orang lain. Parahnya lagi, kekurangan dan kelemahan orang lain itu kita jadikan sebagai bahan bergosip. Sungguh miris lagi ditambah teknologi. Melalui media sosial, kita mengumbar-umbar kelemahan dan kekurangan orang lain itu. Kita menyadari bahwa kita begitu sulit untuk mengapresiasi atas kebaikan orang lain. Mata kita terlalu tajam untuk melihat kekurangan dan kelemahan orang lain. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil Minggu Biasa ke-23 pada hari ini memberikan pesan kepada kita bahwa ketika orang lain, ketika sesama manusia melakukan kesalahan, melakukan hal yang berlawanan dengan apa yang Tuhan kehendaki, tugas kita ialah harus menegur mereka. Kerap kali kita menemui tipikal orang yang berkomentar demikian, buat apa dia mengurusi hidupku? Toh hidupnya juga belum beres, toh hidupnya juga banyak kelemahan, dia itu juga suka begini, dia itu juga suka begitu, banyak kelemahannya lah, toh hidupnya juga tidak baik, untuk apa urusi hidupku? Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih, memang tidak mudah untuk melaksanakan pesan Yesus pada hari ini. Akan tetapi, kita harus ingat bahwa sebagai orang Kristen kita selalu dituntut lebih. Tidak ada cinta tanpa pengorbanan. Jika kita cinta kepada sesama kita akan melakukan apapun, termasuk menegur mereka jika mereka berbuat salah. Kita menyadari bahwa kesalahan mereka harus segera ditegur, dan kita mengarahkan mereka kepada jalan yang lebih benar, kepada tindakan yang seharusnya mereka lakukan. Kita memang manusia yang lemah, manusia yang tidak luput dari dosa. Tetapi akan jauh lebih berdosa jika kita membiarkan sesama kita terus-menerus hidup dalam dosa, melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih dalam Kristus, saya kira bacaan kedua juga memberikan penguatan kepada kita. Bagaimana Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma memberikan kita peneguhan bahwa orang Kristen harus memiliki kasih dalam hidupnya. Dalam hal menegur sesama kita yang berbuat salah, itu pun harus dilandaskan dengan kasih. Karena jika tanpa kasih, identitas kita sebagai orang Kristen itu tidak ada. Kita menegur orang, menegur kesalahan orang lain, itu harus didasarkan oleh kasih. Kita cinta, kita kasih kepada mereka. Inilah bentuk kasih atau bentuk cinta kita kepada orang lain. Kita menegur mereka, kita memberikan mereka apa yang seharusnya mereka lakukan. Mereka seharusnya bisa menjadi orang yang lebih baik. Tindakan-tindakan mereka pun harus bisa mencerminkan tindakan-tindakan yang baik. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih, berbagai tantangan dan rintangan yang kita jumpai dalam kita memberikan teguran kepada orang yang salah memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Yesus Kristus dalam Injil pada hari ini sungguh memberikan penguatan kepada kita. Apa yang harus kita lakukan terhadap orang yang berbuat salah, terhadap kelemahan orang. Bukan menggosipkan, tetapi memberikan saran.
menegur mereka, dan memberikan masukan. Itulah pesan Yesus pada hari ini. Yesus menghendaki agar kita tidak diam saja terhadap kesalahan orang, terhadap tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Inilah tugas kita sebagai orang Kristen, inilah panggilan kita. Bukan hanya saya, tetapi kita semua. Kita dipanggil untuk meluruskan mereka yang mungkin sedikit menyeleweng dari jalan yang seharusnya. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku yang terkasih, saya mengajak kita semua untuk semangat dalam memberikan perhatian kepada mereka yang mungkin merasa diri benar, yang mungkin selama ini kurang peka terhadap hidup mereka. Tugas kita sebagai orang Kristen adalah mewartakan cinta kasih. Dan kasih itu memang berwujud dalam banyak bentuk. Dan salah satunya ialah dengan apa yang Yesus sampaikan dalam Injilnya pada hari ini. Memberikan teguran adalah bukti bahwa kita sungguh mengasihi, sungguh memberikan perhatian kepada sesama kita manusia. Bukan karena kita lebih baik, tetapi karena kita ingin kehidupan yang lebih baik, kehidupan bersama yang lebih baik. Semoga Tuhan memberkati kita semua.